وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Ibnu Umar yang mendengarkan suara seruling gembala, langsung kedua jarinya dimasukkan ke telinganya supaya tidak mendengar seruling tersebut. Lalu wa'adala rahilatahu 'anit tariq, dia istirahatkan kendaraan, sedang berjalan, maka kendaraannya, untanya dipinggirkan supaya menjauh dari suara itu. Lalu beliau bertanya kepada pembantunya, akhirnya jadi ulama juga, Nafi', atasma, engkau masih dengar suara itu? Dijawab, masih. Maka terus ditutup telinganya. Engkau masih dengar? Masih. Ditutup telinganya. Engkau masih dengar? Enggak. Ketika pembantunya Nafi' mengatakan, aku sudah tidak dengar, berarti sudah berhenti ya, atau mungkin menjauh, maka dibuka kembali telinganya. Wa'ada rahilatuhu ila tariq, lalu beliau meneruskan perjalanan. Sambil berjalan beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a zamarata rahil. Aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mendengar seruling seperti itu, seruling gembala itu. Fasana'a mithla hadha, lalu beliau melakukan persis seperti yang aku lakukan ini, menutup telinganya. Ini sepertinya apa yang diucapkan oleh para tabi'in, bahkan sahabat, sedang kita saksikan hari ini, bahkan lebih. Apa diantaranya? Abu Darda. Abu Darda mengatakan bahwa aku tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilakukan oleh kalian. Enggak. Kalian udah beda sekali dengan Nabi SAW. Persamaannya cuma satu. Apa? Salat. Cuman salat aja. Selebihnya udah beda saja. Kita hari ini bukan cuman seruling, campuran. Ada serulingnya, ada kendangnya, ada gitarnya, ada organnya, ada apa itu? Biduannya. Lengkaplah sudah. Dulu cuman seruling saja. Yang seruling ini bahkan ketika seorang gembala sambil menggembala, dia meniup seruling, seolah itu sebuah keindahan, seolah sebuah keindahan alam, sebuah kenangan, sesuatu yang terpuji. Bagaimana Ibnu Umar mengikuti Nabi menutup telinganya.
begitu hati-hatinya. Sekarang justru kita nikmati, kita cari-cari. Sebagian kita sengaja beli salon di mobil supaya suaranya bagus. Inilah kita hari ini. Yang Anas bin Malik mengatakan, hiya adakku minasya'r. Apa yang kalian lakukan ini di mata kalian lebih halus, lebih ringan dari rambut. Ya, dosa sih dosa, buruk sih buruk, tapi kecil menurut kalian. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal di zaman Nabi dulu kami melihat itu sebagai mubiqat, hal-hal yang membinasakan. Luar biasa manusia hari ini ya, bahkan dalam ibadah. Kalau kita mau bandingkan antara sholatnya kaum muslimin Indonesia misalnya dengan sholatnya Rasul dan para sahabat, jauh beda. Sholawatnya, puasanya, melempar jumrahnya, bahkan sampai azannya, qomatnya, apalagi sholat berjamaah, jauh. Padahal keberkahan, kejayaan, kekuasaan itu dengan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Ambil sebuah contoh yang sangat ringan. Apa? Mengawalkan sahur di awal. Subuh jam 4.40 misalnya. Sahur yang baik itu ya 4:30 atau mungkin 4:15, 4:20. Ini enggak. Jam 3, jam 2, bahkan ada 1:30, jam 1. Adakah ini hubungannya dengan kaum muslimin terpuruk, terbelangsak, dijajah, miskin? Ternyata ada. Kata siapa? Kata Nabi SAW. La tazalu ummati fi khairin. Bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Ya menang lah. Masuk kalah sama musuh kebaikan. Kebaikan itu bagaimana? Ya sejahtera, bukan terlunta-lunta. Bukan miskin, bukan terjajah, bukan diatur-atur oleh orang kafir sebagaimana hari ini. Kaum muslimin akan selalu berada dalam kebaikan selagi mengakhirkan sahur. Rasul dan para sahabat belum pernah tidak mengakhirkan sahur. Jadi udah dekat-dekat subuh baru sahur. Itu Rasul dan para sahabat. Hari ini tidak. Mungkin jarang yang sahur diakhirkan. Ya. Apalagi saudara-saudara kita yang tidak belajar sunnah. Nah, gara-gara itu, ini apa? Ini contoh betapa kaum muslimin semakin jauh dari sunnah Nabi semakin terpuruk, semakin jauh dari sunnah Nabi semakin kalah, semakin jauh dari sunnah Nabi semakin terjajah, kalah oleh orang-orang kafir. Maka jalan satu-satunya menuju kemenangan, kehebatan, kekuasaan adalah kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ini yang jarang didengungkan, jarang diteriakkan oleh tokoh-tokoh kita. Bahkan mereka menganggap biasa, ya mengikuti Nabi boleh, enggak juga enggak apa-apa katanya. Nabi sholat enggak pakai usolli, kita pakai usolli enggak apa-apa katanya. Nabi enggak pakai nawaitu, kita pakai nawaitu enggak apa-apa katanya. Nabi tidak pernah merayakan maulid Nabi, kita merayakan maulid Nabi enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa.
Apa arti sunnah kalau begitu? Qala al-musannifu rahimahullah, idza kana hadza fi'lahum fi haqqi sautin la yakhruju 'anil i'tidal. Jika perbuatan seperti ini, suara seperti ini tidak berpengaruh kepada keadilan seseorang, kewaraan seseorang, fa kaifa bi ghina'i ahli zamani wa zumurihim. Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Yang jelas itu mempengaruhi. Orang yang membiasakan diri dengan bacaan Al-Quran, dengan membiasakan diri bernyanyi, beda. Pasti beda. Yang membiasakan diri dengan lantunan-lantunan Al-Quran, dengan membiasakan diri dengan nyanyian-nyanyian, beda. Sedangkan tadi hanya sekedar suara. Kalau sekarang tidak, bukan sekedar suara. Ada apa? Ada geleng-geleng kepala, ada gerak-gerak tangan, ada hentakan-hentakan kaki, dan ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau tadi kan sekedar suara, nggak ada apa-apanya, surulingnya. Ini lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu dikatakan mizmarun min mazamiris syaitan, seruling di antara seruling-seruling syaitan. Yang paling ringan. Karena biasanya orang mendengarkan seruling itu ya nggak ngapa-ngapain. Beda kalau gendang misalnya, atau organ misalnya, ya, ada sesuatu. Seruling nggak ada apa-apanya. Nah, contoh itu memang dimulai dari yang paling kecil. Maka antum jangan berkutat di 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, gitu ya. Apakah dengan demikian qobliyah subuh ini sholat yang terbesar? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Ada lagi orang yang mengatakan begini nih, ibadah yang tertinggi, ibadah yang terbesar adalah ibadah sunat ya. Ibadah sunat yang tertinggi, ibadah sunat yang terbesar itu ibadah sunat yang mengiringi ibadah wajib. Ada yang berpendapat seperti itu. Ambil contoh misalnya puasa, ya. Puasa wajib kan Ramadan. Maka puasa terbaik adalah puasa Sya'ban katanya. Karena Sya'ban kan sebulan sebelum Ramadan. Gitu. Karena ibadah sunat yang mengiringi ibadah wajib itu yang terbesar, itu yang terbaik. Kalau sholat berarti rawatib, karena sholat rawatib itu mengiringi sholat wajib, ya. Apakah ini sabda Nabi? Bukan. Yang sabda Nabi apa? Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Dia mulai, bukan sholat rawatib, ya. Nah, maka tertolak kaidah tadi. Kesimpulan tadi tertolak. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah
puasa Asyura. Gitu. Bahkan puasa Asyura ini hukumnya apa? Puasa Asyura ini hukumnya wajib dulu. Sebelum turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, setelah turun Al-Baqarah itu maka tidak wajib lagi. Tapi jadilah puasa Asyura menjadi sebaik-baik puasa. Berarti kaidah tadi tertolak. Gitu ya. Nah, karena Nabi mengatakan rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, itu sekedar contoh. Artinya apa? Itu cuman qabliyah subuh, padahal kata Aisyah tentang qabliyah subuh Nabi apa? Aku tidak yakin Rasulullah bisa baca Al-Fatihah. Gitu. Karena cepat. Ya. Apa cukup buat baca Al-Fatihah? Ini penilaian Aisyah terhadap sholat qabliyah subuh Nabi SAW. Maka tidak disunahkan sholat qabliyah subuh itu berlama-lama. Cepat, ringan. Gitu. Itu lebih baik dari dunia seisi. Maka memakai mafhum muwafaqah. Apalagi sholat tahajud, apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat duhurnya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi jangan tinggalkan kaidah mafhum mukhalafah itu. Termasuk ini, seruling yang tidak menimbulkan gerakan-gerakan tangan, kaki, pinggul, itu seruling setan. Apalagi gitar, apalagi piano, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Maka antum jangan hanya melihat contoh, yang seruling setan itu ya mizmar. Ya. Tidak ya. Innama nuhitu an sautaini. Aku dilarang terhadap 2 suara. Ini sabda Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Aku dilarang terhadap 2 suara, yang ahmak, yang fajir, yang bodoh dan yang fajir. Fajir maksiat, keji. Apa yang pertama? Sautu mizmarin inda nikmatin. Suara seruling saat mendapatkan nikmat. Dapat nikmat, rezeki banyak, menikahkan anak, lahiran anak, membunyikan seruling, alat musik. Aku dilarang. Yang kedua, sautu rannatin inda musibatin. Suara ratapan. Suara ratapan saat tertimpa musibah. Jadi yang sunnah kaum muslimin itu berada di pertengahan. Dapat nikmat, ya biasa-biasa saja. Dapat musibah, ya biasa-biasa saja. Ya. Beda dengan orang-orang kufar. Dapat nikmat lupa diri. Sampai joget-joget, sampai ini, sampai itu. Dapat musibah sama, lupa diri. Meraung-raung, meratap. Nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, banting ini, banting itu. Ini orang kafir. Kaum muslimin tidak. Hidupnya tenang. Kalau mendapatkan musibah, tidak kemudian lupa diri, begitu pula ketika mendapatkan nikmat juga tidak lupa diri. Berada di pertengahan.
Bagaimana menangis, meneteskan air mata? Nah, ini jawabannya. Ya. Ini kisah sahih, masyhur ya. Kisah wafatnya anak beliau. Saya bacakan. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau, salah satu istri beliau berarti Maryam yang dari Kipti itu ya, yang dapat hadiah dari Muqawqis ya. Jadi Nabi mengirim surat ke raja-raja, ada ke Heraklius, ada ke Kisra, ada ke Muqawqis di Mesir. Ada yang disambut dengan linangan air mata, ada yang disobek-sobek. Ini dihormati bahkan dibalas ya, dengan mengirimkan seorang wanita budak bernama Maria. Budak ini akhirnya dinikah oleh Nabi dan punya anak. Anaknya oleh Nabi diberi nama Ibrahim. Tadi malam lahir anakku, aku berikan nama kepada anakku sama dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Kira-kira belum setahun ya, belum setahun meninggal. Dan meninggalnya Ibrahim bersamaan dengan terjadinya gerhana. Sebagian orang hari itu mengkait-kaitkan. Bahkan ada kisah beberapa orang bodoh akan masuk Islam karena mengira bahwa terjadi gerhana ini karena kematian anak seorang nabi. Ya. Tentu Nabi jujur. Kalau Nabi tidak jujur untuk menaikkan pamor beliau, mengatakan iya, selesai. Ya. Beliau dipuji-puji, beliau dieluk-elukan, beliau tidak mau. Beliau jujur. Ini nggak ada hubungan. Kematian anakku dengan gerhana ini tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Inilah Nabi kita Muhammad SAW tidak menghalalkan segala cara. Ya. Walaupun menghasilkan kebaikan, ribuan orang masuk Islam, tapi kalau harus dengan cara bohong, beliau tidak mau. Beda dengan Nasor, salah satu prinsip Nasor. Katanya ada itu di kitab Injil mereka, Injil yang tidak asli tentu. Kalau dengan berbohong kerajaan Tuhan akan tegak di muka bumi, maka kita boleh berbohong. Bahkan kita harus berbohong. Ya. Islam tidak. Bahkan Islam membolehkan kebohongan itu kan hanya hal-hal kecil. Suami istri, ya kan? Pengantin baru, masak tidak enak, dan seterusnya, dan hal-hal yang kecil. Fa'idha ibnuhu Ibrahim yajudu binafsi. Didapati oleh Nabi Ibrahim putra beliau ini sedang apa istilah kita, megap-megap ya, sekarat tapi masih hidup. Fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hijrihi. Maka langsung Ibrahim diambil oleh Nabi dan didudukkan di pangkuan beliau.
Dan semua orang tahu ya, orang sekarat itu seperti apa. Artinya Nabi pun paham bahwa nggak ada harapan. Fafadat ainahu, aku melihat Nabi menangis. Kedua matanya meneteskan air mata. Fakultu, aku bertanya. Ibnu Umar bertanya, ya Rasulullah, atabki wa tanhana 'anil buka? Ya Rasul, engkau menangis? Bukankah engkau melarang kita semua menangis? Menangisi kematian? Dijawab oleh Nabi, lastu anha 'anil buka. Aku tidak pernah melarang kalian untuk menangis. Menangis tidak dilarang. Innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, sama dengan tadi ya. Aku tidak pernah dilarang menangis, aku hanya dilarang terhadap dua suara, seperti hadis di atas tadi. Suara yang bodoh dan suara yang fajir. Yang pertama, sautin inda nikmatin. Suara saat mendapatkan kenikmatan itu la'bin walahwin wa mazamiris syaitan. Seruling syaitan, nyanyi-nyanyi, menari-nari. Ini yang dilarang. Wa sautin 'inda musibatin, dan suara saat mendapatkan musibah. Apa? Darbi wajhin wa syakki juyubin warannati syaitan. Memukul-mukul wajah, pipi, menyobek-nyobek baju, itu ratapan setan. Termasuk ratapan niyaha adalah, ini kata sahabat ya, kalau ini kata Nabi, kalau yang ini kata sahabat, al-ijtima'u 'indal mayyit kunna na'udduha niyaha. Berkumpul-kumpul di rumah kematian setelah tadi dikubur, atau kemarin dikubur, atau kemarin lusa dikubur, kemudian kumpul-kumpul di rumah sahibul musibah, kunna na'udduha niyaha. Kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan, meratap dosa. Maka tidak boleh ada apa-apa lagi setelah penguburan. Kalau sebelum penguburan boleh, kan mau disolati, tentu kita ngumpul ya kan, dimandikan, dikafani, disolati, tentu kita ngumpul, kemudian kita antar ke kubur, dan tidak perlu menunggu orang banyak. Menarik wasiat Syekh Albani. Syekh Albani itu 80 tahun lebih kan, saat beliau merasa sudah dekat ajal, beliau mengatakan, jangan umumkan kematian, jangan umumkan kematianku, bahkan sakitku, jangan diumumkan. Kenapa? Karena aku tidak mau. Karena aku tidak mau ada kaum muslimin, tentu yang salaf ya, yang cinta kepada beliau, datang dari Mesir, datang dari Syam, datang dari Lebanon, datang dari Mekah, datang dari Madinah untuk menyolati aku. Ya. Karena memang tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Datang dari Mesir, datang dari Mekah, datang dari Madinah, datang dari Jeddah. Itu kalau majelis ilmu. Kalau majelis ilmu. Adapun menyolati mayat, ya yang terdekat saja. Yang jauh cukup dengan doa. Gitu. Ini beliau. Beliau tidak ingin seperti tokoh-tokoh, artis, pejabat. Ketika meninggal, maka diarak ribuan. Bahkan Khomeini itu kan sampai ratusan ribu, ya, sampai kain kafannya dirobek, ya, buat rebutan.
berkah katanya. Beliau tidak mau. Seperti itu beliau tidak mau. Ya, ketika sudah ada 40 cukup. Karena kan nggak ada bedanya 40, 50, 100. Yang ada bedanya di bawah 40. Gitu. Karena dalilnya disolati oleh 40 dan 40 orang ini bertauhid yusfa. Berarti 50 lebih baik, 100 tidak lebih baik? Tidak. Ya lebih baik bagi yang nyolati. Nyolatin mayat kan 1 qirat. Sekalian mengantarkan ke kuburan jadi 2 qirat. Ini salah satu wasiat Syekh Albani. Terekam ya, wasiat itu masih ada rekaman. Hari ini kita hidup di zaman nikmat luar biasa bagi yang ingin kebaikan. Kalau antum mau ceramah-ceramah beliau, suara beliau mudah sekali. Mudah sekali. Ini nikmat yang luar biasa. Ceramah-ceramah Syekh Utsaimin, ceramah-ceramah Syekh bin Baz, mudah sekali. Nyanyian-nyanyian artis mudah juga. Nah, kan? Tinggal pilih. Ya dari dulu sampai sekarang. Dari mulai internet, televisi, radio, YouTube, apapun kan tinggal pilih gitu. Antara yang hak dengan yang batil. Kenapa kita mesti milih yang batil? Sementara ada yang hak. Ya. Satu lagi. Asarnya. Tadi sabda Nabi, sekarang ucapan Ibnu Mas'ud. Al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi. Nyanyian itu akan menumbuhkan nifaq. Apa nifaq? Kemunafikan di dalam hati. Dengan nyanyian itu. Kama yumbitul ma'u al-baqla. Sebagaimana air menumbuhkan tanaman, sayuran. Maka jangan sampai muncul nifak, sifat nifak di hati kita gara-gara nyanyian. Bagaimana hari ini ada orang dengan nyanyian, alasannya, tujuannya dakwah. Bisa-bisanya dakwah dengan seruling setan. Oleh karena itu nggak ada keberkahan. Dakwah, apalagi bulan Ramadan. Dakwah dari dulu sampai hari ini dakwah luar biasa. Yang di panggung, yang di lapangan, yang di masjid, luar biasa. Tapi lihat, nggak ada keberkahan. Beda dengan dakwah sunnah. Keberkahannya luar biasa. Berubah. Yang ikut ngaji itu berubah. Yang kemarin-kemarin motongin jenggot, ikut ngaji, akhirnya nggak dipotong. Yang kemarin-kemarin jilbabnya tidak syar'i, ikut ngaji, jadi syar'i. Kemarin-kemarin masih dengerin musik, rokok, bahkan minum khamr, berhenti. Dan seterusnya. Ini ngaji sunnah, merubah. Waqal, masih ucapan Ibnu Mas'ud, idza raqibar rajulu ad-dabbata, jika seorang laki-laki menaiki dabbah, kendaraan, walam yusammi, tidak baca bismillah, radifahu syaitan, maka ada syaitan yang memboncengnya. Sebagaimana ketika kita makan tidak baca bismillah, maka ada syaitan yang ikut makan. Begitu pula minum dan seterusnya. Maka kapanpun, dimanapun makan, minum, jima, masuk rumah dan seterusnya, kita baca nama Allah. Karena di kiri kanan kita ini ada makhluk lain.
setan jin yang selalu bersama kita. Waqal tughanni, setan yang membonceng itu membisikkan apa? Nah, dia naik kendaraan, kalau kita motor ya kan, atau mungkin nyetir sendiri gitu, gak baca bismillah, maka ada setan ikut membonceng kita. Setan itu bilang apa? Bernyanyilah, bernyanyilah ya. Nah, maka tanpa sadar kita nyanyi dengan alasan ngilangin ngantuk, ngilangin kebosanan. Fa illam yuhsin, kalau dia nggak mau nyanyi juga, dia diem nggak nyanyi, setan bilang tamanna, ya. Berangan-anganlah, berangan-anganlah. Salah satu yang disukai oleh setan, tentu dibenci oleh Allah, kita berangan-angan, ya. Berangan-angan punya ini, bisa ini, tapi angan-angan, ya. Bukan berusaha supaya sukses, berusaha supaya laris, tapi hanya berangan-angan. Ini sangat disukai oleh setan. Ada pertanyaan?